again everyone, happy weekend and happy Sunday semuanya. I hope you guys enjoy your weekend, dan saya weekend juga masih santai-santai nih ya. Sekarang kita lagi sambil screening, baru aja selesai update untuk Advanced Group. Ada beberapa update penting yang saya pengen sampaikan juga terkait dengan ya, sebenarnya ada satu trade yang kita rencananya mau ambil ya, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Kita pengen bahas Cardano buat teman-teman sekalian, terutama untuk Cardano Army nih ya. It's been a while dari terakhir kali saya update Cardano, udah nggak tahu nih udah berapa lama ya kan. And then Cardano sekarang udah mulai ideal lagi nih untuk kita coba pertimbangkan di analisa, dan tentu saja Cardano adalah salah satu kripto yang masuk ke dalam porto jangka panjang saya juga. So before kita bahas Cardano, I want to talk a bit about Matic ya. Jadi Matic seperti biasa kita lanjut dulu update-nya. On the daily time frame perspective, we are still inside the rising wedge pattern. Ini adalah yang kita bahas dari beberapa hari lalu terkait dengan Matic. So the idea of Matic adalah, if you see here, kita bisa ngelihat dia bertahan di atas trend line. Okay, we have a very long tail candle untuk 3 hari berturut-turut ya. So 3 consecutive days kita bertahan di atas trend line itu, dan kelihatannya buyersnya serius ya mau mempertahankan. But kalau kalian lihat in the bigger picture, like I said before, kalau kita gunakan Elliott Wave Count ya, ini ada probabilitas bahwa ya saat ini possibly untuk wave 1 ya, 1 and 2. Oke, tapi kan proses wave 2 juga ada ABC-nya sometimes ya kan. Jadi there's a probability kita bisa ngelihat harga turun dulu, terus memfake out, seakan-akan orang-orang berpikir bahwa Matic itu udah ready to sell ya, ready untuk di short. But then after people gone crazy ya, jadi mereka short, ternyata dia mantul gitu ya. Matic always full of surprise sejauh ini saya ngelihat, karena teman-teman bisa lihat juga di sini in the bigger picture ya, kripto apa sih yang sekarang bisa dibilang bukan kripto yang baru ya. Kalau yang baru-baru sih kayak Aptos apa segala macam ya, mereka masih punya peluang ya karena ada fresh market di sana. Tapi kalau kita ngomongin kripto-kripto lama ya, kayak Matic salah satunya, ini yang bertahan loh dari tekanan selling pressure Bitcoin, dan so far Matic kalau turun sampai bawah tuh 89%, but right now we are only down for 67% ya so far. Dibanding dengan Bitcoin, tentu saja Matic ini outperform Bitcoin sepanjang dia bergerak ya. Maksudnya sepanjang bear market ini. Makanya menurut saya cukup menarik untuk dipantau. Nah, kalau saat ini posisinya ya, terus terang kalau menurut saya kita ada di conjunction ya. Ini ada di persimpangan antara dia breakdown, which is ya tadi kita bilang ya, harga create lower low, dan baru kita cari tahu di sana apakah ada probabilitas terjadi fake out, which is saya lebih prefer reacted-nya di sini teman-teman ya. Jadi reaction saya muncul pada saat harga sudah menunjukkan kepada saya bahwa ini loh para bigger players tertarik untuk beli. Kalau misalkan mereka tidak tertarik, saya juga nggak akan masuk gitu. Jadi saya bukan spekulasi dan mencoba menebak di manakah si Matic akan terpantul ya, istilahnya untuk bagian bawahnya dia. Nah, di topnya ya, posisi di pergerakan saat ini, sebenarnya kalau misalnya kalian gunakan ini juga ya, we can say that there's a demand zone juga di sana, dan harga mantul ya so far dari level tersebut. Jadi kita juga ngelihat ada reaction yang mungkin bisa disebabkan oleh demand zone ini. But so far kalau kembali ke time frame hourly, untuk kita ngelihat secara progress ya, saya sih sedang memperhatikan supply zone ini yang terbentuk. Nah, menurut saya ini adalah clue ya, whether si Matic ini bakalan rebound dulu, maybe untuk ngetes EMA 21-nya, dan bisa di kisaran 1,10 dolar ya, atau 1,15 dolar, atau ya kita lihat dia ke reject lagi dari area supply zone ini ya. Kemarin itu udah sempat sekali ke reject, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini satu faktor yang penting juga adalah we have a fake out di sana. Jadi after create semacam support, we have a fake out, and then momentumnya shift ya. Setelah itu dia bahkan sideways dulu di sini, dan pada akhirnya break dari sidewaysnya. Dan sekarang kalau secara 15 menit ini udah pasti strukturnya lebih dominan ke arah buyers ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, we have a
ya resistance and then break, we have another resistance, saat ini sedang ongoing di break ya. Tapi kalau saya sih ngelihatnya ini karena kita juga punya high of Asian session ya, saya pikir ini masih bisa kena reject nih, ntar kayak U-turn gitu loh ya. Tapi kalau misalkan dia seandainya break, wah ini bagus, berarti kan ada probabilitas yang cukup tinggi untuk si Matic di sini break dari supply zone-nya. Dan kalau itu terjadi berarti kalian bisa lihat basically it's reversal ya, it's a possible of reversal. Dan ya mungkin bisa di follow up sama teman-teman yang berencana untuk long pada Matic. Toh kita juga memang punya trendline yang udah diuji selama 3 kali dan bertahan di atas level tersebut. Nah itu adalah satu pantauan saya untuk Matic saat ini ya. Jadi menurut saya cukup menarik untuk di follow up. Alright, so the next one yang mau saya bahas sama teman-teman adalah si Cardano ya. I'm pretty sure teman-teman pasti banyak yang nunggu untuk Cardano. Tapi saya di sini belum bahas secara fundamental ya. Terbaru setahu saya untuk fundamental Cardano itu adalah dia launching JET ya, atau stable coinnya dia. Dan terakhir saya cek di CoinMarketCap, JET coin ya, ini kan kita lagi ngomongin posisi yang paling hot di search ya. Kalau kalian lihat aja ini paling hot di search itu adalah USDC ya, ini yang trending banget nih ya. Abis itu kayak ya a couple of coins yang mungkin berhubungan dengan case USDC kemarin, dimana lagi di pack ya dari $1 gitu loh. Dan saya cek kan di JET ya, JET stable coin gimana ya setelah launching terakhir, dan rupanya JET stablecoin itu di atas $1 ya, sempet di pack sedikit ya, kalau nggak salah sih sempat di pack ya. Tadi kemarin saya ngecek sih, nah ini ya teman-teman, sempat di pack sedikit, but then we have a great recovery, bahkan harganya sempat $1,05 ya. Ada beberapa statement di sini yang ya kalau kita baca-baca pasti bikin kita juga panik gitu loh ya. Tapi ada satu yang saya baca dan menurut saya cukup tepat ya. Ini kalau bagi saya juga ya. Saya sih personally bukan type of person yang invest untuk mencari peluang singkat gitu ya. Dalam artian karena mindset kita di crypto pada saat 2020-2021 itu everything going fast ya teman-teman. Jadi market semuanya naik ya ratusan persen dalam beberapa hari doang. Bahkan ada yang sampai ribuan persen gitu. Jadi orang berpikir istilahnya bahwa ya kripto kalau lama performnya itu bukan kripto gitu loh. Padahal memang pada dasarnya ketika kita berinvestasi di kriptonya ya, let's say di sini Cardano pada case ini gitu, yang kita investasikan adalah teknologinya dia kan. Jadi kita punya pertanyaan, teknologi dia mampu nggak untuk menyaingi kompetitor ya, dan bisa menjadi problem solver ke depannya untuk masalah di dunia digital bahasanya. Dan I don't know, mungkin Cardano bukan lebih ke apa ya? Bukan orang bilang slow rug pull, tapi kalau buat saya ngelihat Cardano itu lebih ke progress upgrade mereka itu dilakukan dengan hati-hati. Jadi bahasanya tuh bukan slow, tapi lebih ke hati-hati ya. Jadi mereka slow aja ya, memang slow, tapi di balik slow itu mereka ngelakuin dengan hati-hati. Seperti yang terakhir kita udah pernah denger ya soal si Cardano itu mau ngelakuin Alonzo hard fork ya kalau nggak salah, terakhir yang terbaru. Itu kan sempat ke pending. Ya, sempat ke pending, tapi di situ dijelaskan bahwa memang ditemukan adanya bug, dan bug itu harus di-solve dulu sebelum mereka benar-benar launching. So, itu adalah satu bentuk integritas menurut saya yang bisa menjadi pegangan saya untuk si Cardano. Paling tidak, mereka memperhatikan hal tersebut ya. Dibanding kalau kita cuma lihat dari segi price action, ya price action mungkin menunjukkan bahwa progress Cardano itu slow banget, dan kayaknya tuh investasi kita tuh nggak berkembang gitu loh kalau di Cardano. But I believe itu memang sebenarnya adalah traditional investment. Sama aja kayak kita dulu invest di Tokopedia, di Gojek. Kalian tahu investor Tokopedia dan Gojek itu berapa lama bakar duit? Bahkan ada beberapa yang sampai sekarang tuh masih bakar duit. Ya, memang secara valuasi kelihatannya value company-nya tuh besar banget, dan wah ini kalau orang dia jual dia bakal jadi kaya ya. Tapi secara proses untuk mereka bisa mencapai itu butuh waktu tahunan, bukan yang overnight success gitu loh teman-teman sekalian. Jadi buat Cardano pun saya percaya akan hal itu ya, setidaknya itu yang menjadi pegangan saya dalam invest di Cardano.
Alright, by the way, porto saya bukannya all in di Cardano ya, tapi saya memang ada diversification ya antara beberapa koin, jadi kayak Bitcoin, Cardano, I have also Matic, kemudian rencana mau start untuk lakuin akumulasi di Litecoin karena dia mau halving, dan of course ada XRP, BNB saya lagi ngurangin, Ethereum udah pasti ada beli, dan selebihnya ya koin-koin yang mungkin menjadi pentolannya lah ya di sektornya masing-masing, seperti Metaverse mungkin bisa pegang di Sandbox ya dan lain-lain gitu. So the idea adalah diversifikasi itu ya, jadi kita bisa memastikan istilahnya portofolio kita bagi mana yang menurut kita lebih beresiko, mana yang tidak terlalu beresiko, mana yang lebih safe ya, di situ bisa diatur gitu loh. Dan Cardano kenapa saya nggak terlalu concern, karena diversification tadi, jadi saya bukan all in di satu koin dan galau setengah mampus gitu ya, mikirin ini Cardano kapan ya gue bisa makan lagi dari duit Cardano gitu. No, bukan seperti itu idenya. Alright, so kita bahas sedikit teman-teman untuk price action daripada si Cardano sendiri, terlepas dari update-nya pada JET ya. Jadi so far JET stablecoin masih stable ya, jadi masih stable, nggak kena ikut trennya sekarang. Hopefully dia masih bisa stable dan bertahan sehingga tidak terlalu terkena badai, dan Cardano-nya pun bisa maintain ya dengan baik untuk progresnya saat ini. Nah sebenarnya Cardano teman-teman, kalau kalian ingat ya, the last time saya update untuk Cardano it's 0.42 ya teman-teman ya, 0,42 itu menjadi potential resistance, dan rejection ya precisely ya slightly ya lebih sedikit lah ya dari 0,42 ya, kayak nempel dikit abis itu langsung kena reject ya, simple karena merupakan area support dari level sebelumnya. Alright, and then becomes resistance, dan kita bisa lihat rejection terjadi, seller start to menekan harga ya, dan saat ini masih rapi terus turun sampai break dari level support yang terbentuk di sini ya. Jadi saya pikir saat ini apakah saat yang tepat untuk DCA si Cardano? I don't think so gitu loh kalau buat saya ya, ini buat saya karena saya entry-nya balik lagi based on timing. Dan yang satu yang saya perhatikan adalah kalau Cardano di sini turun, kamu bisa lihat di sini dia naik, tidak ada base sama sekali ya, dia tidak create base sama sekali. So I guess probably Cardano bisa turun sampai 0,25 dolar lagi, yaitu worst case scenario. Dan kalau kita lihat di time frame hourly-nya, nah jadi dari segi pemanfaatannya idealnya untuk si Cardano tuh gimana? Kalau saya ngelihatnya kan tadi balik lagi di time frame daily, kita ngelihat rejection sedang terjadi dan sellers masih menekan harga. So buat time frame hourly-nya 4 jam, kamu bisa gunakan exponential moving average 21 dan lihat deh seberapa rapih ya Cardano, seberapa sensitif dan respect Cardano terhadap exponential moving average 21. Rejection always happens from EMA 21 pada time frame 4 jamnya. Jadi simpelnya, kalau kamu nggak ngeliat close candle, ya body candle dengan volume yang besar di atas exponential moving average 21, maka kita jangan harap dulu deh Cardano bisa rebound gitu ya. Jadi untuk saat ini, selama EMA 21 di time frame 4 jam masih menjadi dynamic resistance-nya, belum berubah menjadi dynamic support, dan there's a high probability untuk Cardano turun lagi gitu. Jadi sesederhana itu ya kalau saya ngelihatnya. Dan terakhir, last time kita update di advance ya, saya ngelihat ada inverse V formation after retest terhadap EMA 21 di sini ya pada time frame 4 jam. Kemudian diiringi dengan ya little bit pullback before finally kita ngelihat dia turun ya, bergerak di bawah area support ya, dan sekarang becomes resistance. Jadi memang kalau misalkan secara pergerakan Cardano saat ini itu condong ke arah sellers ya, atau ke arah bearish gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk manfaatkan kalau kalian mau short di Cardano ya, make sure kalian tahu di mana kalian harus cut loss, di mana kalian harus exit untuk meminimize resiko, dan jawaban dari saya adalah EMA 21 is the key ya untuk saat ini. Alright, so I think that's it everyone. Thank you so much for watching di video update hari ini. Happy weekend buat semuanya, happy Sunday buat semuanya, and I'll see you guys again soon in the next update. And don't forget teman-teman mampir ke Telegram kita ya, karena kita akan rencana untuk mengadakan webinar buat teman-teman, dan temanya sudah ditentukan, yaitu mengukur momentum untuk trading ya, atau dalam trading ya, saya lupa, nanti saya cek lagi ya. Alright, I think that's it everybody. God bless everyone, and I'll see you guys again soon in the next update. Cheers guys, bye bye.